Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in. Amma ba'du. Kali ini kita akan membahas tentang hutang puasa di bulan Ramadan. Nah, ini pembahasan yang menarik karena saya yakin banyak orang yang di bulan puasa Ramadan ini ada yang puasanya bolong-bolong. Ya, ayo ngaku, ada yang puasanya bolong-bolong tahun kemarin. Nah, terus ketika menemui bulan puasa sekarang dan bolong-bolongnya itu belum ditutupi, belum dikodok. Ayo ngaku, ya, ini pasti ya. Banyak, terutama orang-orang yang pekerja keras biasanya, kuli. Ya, kuli bangunan, musafir, atau orang yang sedang menyusui, ya, atau orang yang melahirkan dan sebagainya. Itu biasanya pasti ada yang bolong, terutama kaum hawa ini. Nah, kaum hawa ini biasanya satu bulan itu pasti ada ada liburnya. Nah, itu udah dikodoi belum itu? Udah dibayar belum puasanya? Oke, menarik, kita bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waman mata alaihi siyamun min Ramadan ut'ima anhu likulli yaumin muddun. Nah, itu hanya segitu ya pembahasan kita. Waman mata alaihi siyamun, barang siapa yang meninggal kemudian dia mempunyai tanggungan berupa hutang puasa di bulan Ramadan. Ut'ima anhu likulli yaumin muddun. Maka berikanlah makanan kepada orang yang miskin masing-masing satu hari satu mud. Kita bahas, jangan ditelan mentah-mentah ya tadi yang disampaikan. Orang yang meninggal itu ada dua macam. Ada yang meninggal karena uzur. Contohnya karena uzurnya itu adalah sakit misalnya. Orang yang mempunyai kodok ya, orang yang punya hutang itu ada yang sebab uzur, ada yang tidak uzur. Jadi meninggalkan puasanya itu ada dua macam tadi, sebab uzur dan sebab tidak uzur. Ketika dia sakit di bulan puasa, misalnya sakitnya 20 hari, ya dia nggak puasa-puasa itu selama 20 hari. Nah kemudian misalnya dia setelah lebaran masih sakit dan 3 hari berikutnya misalnya dia meninggal, masih dalam keadaan sakit. Ya, dia masih sakit. Nah, kemudian dia meninggal, belum ada waktu untuk membayarnya, maka orang tersebut ya hukumnya tidak ada dosa dan tidak ada tanggungan untuk membayar fidyah atau membayar puasanya. Berarti dia free kalau dia uzurnya karena sakit. Awas ya, karena sakit nih, sakitnya bukan sakit flu atau sakit apa misalnya sakit jerawat, bukan ya, karena sakit yang membuat dengan sakitnya itu membuat dia tidak puasa untuk berpuasa. Nah, atau kalau zaman sekarang ini lagi musim pandemi corona ini ya. Nah, orang-orang yang kena corona ya, ketika dia tidak berpuasa dan dia meninggal, nah itu model yang begitu tuh ya. Dia belum sempat untuk membayar kodoknya, hutangnya, kemudian dia meninggal. Nah, ini tidak wajib membayar fidyah atau mengganti puasanya. Itu kalau yang sakit. Kemudian yang kedua itu adalah bukan karena uzur. Misalnya ya kayak tadi, orang yang musafir ya, atau orang yang nggak kuat puasanya, atau orang yang jalan-jalan misalnya, habis jalan-jalan nggak kuat ngeliat orang yang pada buka di toko-toko, di mall misalnya. Nah, ini biasanya anak-anak muda ini ya, jalan-jalan, ngelihat enak, minum pada bebas di mana-mana, akhirnya dia minum juga. Nah, orang-orang yang begini nih ya, tidak karena uzur nih. Bagaimana itu? Nah, kemudian ceritanya dia itu meninggal sebelum mengkodoi puasa yang dia tinggalkan tadi dan belum sempat untuk membayarnya. Nah, maka orang yang begini nih ya, menurut kaul jadid ya, menurut kaul jadid dari Imam Syafi'i, maka wajib orang tersebut
membayarkan makanan sebagai ganti puasa yang dia tinggalkan. Itu oleh ahli warisnya ya, dari harta peninggalannya. Ini menurut kaul jadid, yang mana setiap harinya itu 1 mud. 1 mud itu adalah 1/3 kati negeri Baghdad atau Irak. Atau kalau dari negeri Mesirnya itu setengah takaran negeri Mesir. Nah, itu kalau kita di di Indonesia kan ya, itu 1 mud itu sama dengan 675 gram menurut Imam Syafi'i. Nah, lebih baik kita bulatkan saja menjadi 700 gram atau 7 on. Nah, 7 on ya, kalau misalnya zakat kan itu 4 mud ya, atau 1 sok. Maka zakat itu sebenarnya ya seharusnya itu adalah 700 gram atau 7 on kali 4 ya, kali 4 mud, karena 4 mud ya berarti 2,8 kilogram. Nah, berarti kewajiban membayar zakat fitrah itu seharusnya umat Islam itu adalah 2,8 kilogram menurut Imam Syafi'i ya. Nah, bagi yang masih 2,5 kilo ya agak ihtiyat lah, hati-hati, berhati-hati. Lebih baik kita berhati-hati daripada kurang. Nanti tidak bisa menunaikan zakatnya kalau kurang. Nah, lebih baik di 2,8 kilo saja, atau lebih baik 3 kilo ya, sisanya buat sodako. Kapan lagi, setahun sekali, cuman beda 2 on doang ya. Nah, di situ ya, balik lagi ya. Jadi 1 mud itu sama dengan 7 on, kita bulatkan saja menjadi 7 on ya. Itu setiap harinya bayar 7 on. Itu menurut kaul jadid ya. Kaul jadid ini tadi ya, diulangi ya, menurut kaul jadid, kalau orang itu tidak berpuasa ya, dan dia mati dalam keadaan dia belum mengkodoi puasa tadi, maka dia wajib ya dari harta peninggalannya untuk memberikan 1 harinya 1 mud kepada orang miskin, 700 on ya. Itu yang menurut kaul jadid. Nah, sedangkan menurut kaul qadim ya, sama pendapat Imam Syafi'i juga. Bedanya kalau kaul jadid itu fatwa Imam Syafi'i yang diucapkan ketika beliau ya berpindah ke Mesir. Imam Syafi'i dulunya tinggal di Baghdad, Irak, kemudian beliau hijrah ke Mesir. Nah, ketika ke Mesir berarti pendapatnya itu adalah kaul jadid. Nah, kalau kaul qadim itu adalah fatwa beliau Imam Syafi'i ketika diucapkan masih berada di Irak ya, sebelum pindah ke Mesir. Nah, itu perbedaannya ya. Nah, menurut kaul qadim dikatakan bahwasanya tidak wajib ya, tidak harus memberikan bahan makanan tadi untuk bayar fidyah, nggak usah ya menurut kaul qadim. Nah, terus bagaimana cara membayarnya? Yaitu dengan cara si wali atau ahli waris ya yang ditinggalkan tadi, orang yang meninggal dalam keadaan dia belum membayar hutang Ramadan tadi, itulah yang akan membayar puasanya. Atau misalnya kalau walinya nggak ahli warisnya nggak ada yang sanggup, berarti minta kepada kerabatnya untuk mengganti puasa tadi. Nah, hukumnya bahkan disunahkan ya mengganti itu ya. Itu kan kewajiban dari mayit yang meninggal. Nah, itu sunnah sekali bagi yang menggantinya ya. Nah, udah wajib itu mah wajib. Nah, bagi yang menggantikannya itu sunnah ya, yang menggantikan puasanya itu ya menurut kaul qadim. Pendapat kaul qadim ini dibenarkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhah ya, bahwasanya yang paling kuat itu adalah kaul qadim. Kenapa? Karena dalilnya kuat, hadisnya kuat. Dalam hadis dikatakan ya, ini pendapatnya yang nantinya akan menguatkan pendapat kaul qadim ya. Man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuhu. Nah, ini salah satu hadisnya ya. Man mata wa alaihi siyamun, barang siapa meninggal dan baginya memiliki hutang puasa, maka soma anhu waliyuhu, maka berpuasalah kerabatnya ya, keluarganya, keluarga dekatnya itu memuasai, mengganti puasa orang yang meninggal tadi
Ya, ini pendapat qaul qadim yang ada di dalam hadis. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 1952 dan Imam Muslim 1147. Hadis berikutnya di bawahnya ada lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummati matat wa 'alaiha shaumu syahri. Inna ummi, ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi matat, sesungguhnya ibuku meninggal. Wa 'alaiha shaumu syahrin, dan baginya hutang puasa sebulan. Jadi ceritanya si orang itu, ibunya itu meninggal. Meninggal setelah dia mempunyai hutang puasa selama sebulan. Afa akdihi anha, kata orang tadi, apakah aku harus membayar kodok puasanya? Kemudian faqala, kemudian Nabi menjawab, laukana ala ummika dainun akunta qadiyahu anha. Kata Rasulullah, seandainya ibumu itu memiliki hutang, apakah engkau akan melunasinya? Qala, orang itu menjawab, na'am, iya. Kemudian Nabi menjawab, qala fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Nabi menjawab, utang Allah itu lebih berhak untuk dilunasi. Ya, ini berarti dalil yang menyatakan bahwa orang yang mempunyai tanggungan puasa bulan Ramadan dan dia itu belum melunasi hutangnya, maka harus dibayar dengan cara ahli warisnya atau kerabatnya itu membayar hutang puasanya. Itu menurut pendapat qaul qadim yang dikuatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhah. Ini ya yang lebih baik adalah ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 1953 dan Imam Muslim 1148. Ini pendapat yang paling kuat. Kalau yang tadi qaul jadid itu lemah ya, karena sanadnya kalau hadisnya itu doif, ya berasal dari hadis yang doif, jadi kurang kuat ininya dalilnya. Makanya yang diambil itu adalah yang qaul qadim, yaitu membayar hutang puasanya dengan puasa yang dilakukan oleh keluarganya atau kerabatnya. Oke, jelas semuanya. Kemudian ada timbul permasalahan ketika orang itu belum melaksanakan kodok, belum membayarkan kodoknya, kemudian dia sampai ke bulan Ramadan berikutnya, misal utang 5 hari misalnya, 5 hari dia hutang ketika bulan puasa kemarin, sampai bulan puasa sekarang belum juga dibayarkan misalnya. Maka orang yang begini ya, menurut Imam Nawawi dalam kitab Syarhul Minhaj itu dikatakan bahwasanya jika ada orang yang belum kodok sampai dia menemukan bulan Ramadan berikutnya, maka dia berkewajiban ya untuk membayar 2 mud jadinya. Satu mud itu untuk puasanya, 1 mud sebagai penundaan kodo, ya menunda-nunda kodo, ya denda penundaan kodo. Jadinya 2 mud. Seandainya jika hutang puasanya itu dikodokkan dengan berpuasa oleh ahli warisnya, maka cukup 1 mud, yaitu sebagai denda penundaan kodoknya saja, ya. Itu paham ya, ini supaya tidak ada kekeliruan nantinya. Jadi kalau dia itu sampai menemukan bulan puasa berikutnya sedangkan dia masih punya hutang puasa, awas nih, yang mempunyai hutang puasa yang enggak dikodo-kodo ini nanti akan dirapel ya, didenda nantinya, seperti pendapat Imam Nawawi ini ya, Imam Nawawi Al-Bantani ini kalau misalnya dia belum mengkodoinya, belum membayarnya, maka dia harus membayar 2 mud, 1 mud hutang puasa, 1 mud denda dia tidak segera mengkodo. Kalau dia berpuasa ya, maka dia hanya bayar 1, diganti oleh ahli warisnya dengan berpuasa, maka dia hanya bayar 1 mud setiap harinya ya. Itu ya, jadi kesimpulannya dari pembahasan tentang hutang puasa orang yang sebelum membayarnya itu meninggal, itu adalah yang pertama, dia sebab udzur puasanya ya, dia belum bayar tapi udzur karena sakit yang tidak bisa disembuhkan. Kayak sekarang nih kena pandemi corona, dia puasa sakit nih,
dari awal puasa sampai sekarang misalnya meninggal karena corona misalnya ya. Nah, itu berarti selama taruhlah 11 hari ya. 11 hari dia tidak berpuasa ini, maka tidak ada kewajiban untuk qada, tidak ada kewajiban untuk bayar fidyah. Itu bagi orang yang meninggal karena uzur. Nah, kalau orang itu meninggal karena uzur ya, maka dia wajib membayarnya. Menurut Qaul Jadid, qadanya dengan cara memberi makanan pokok negara ya. Kalau di Indonesia berarti beras. Kalau dulu di Arab itu kan gandum ya. Kalau dulu, kalau sekarang itu beras ya. Nah, di Indonesia ini ya, berarti dia wajib satu hari itu bayar 1 mud. Nah, 1 mud itu 7 on ya. Kita bulatkan saja jadi 7 on. Nah, itu menurut pendapat Qaul Jadid. Sedangkan menurut pendapat Qaul Qadim itu nggak usah dibayar dengan fidyah itu ya, bayar dengan bahan makanan itu, tapi wajib ya, harus diberikan dengan puasa sesuai dengan hadis Nabi tadi, man mata alaihi siyamun soma anhu waliyuhu. Jadi cara membayarnya itu adalah walinya, ahli warisnya atau kerabatnya itulah yang membayar puasanya orang yang meninggal tadi. Nah, pendapat Qaul Qadim ini dikuatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhah. Nah, itu ya. Nah, kemudian pembahasan yang kedua adalah tentang orang yang menunda membayar qada puasa padahal dia mampu untuk membayarnya. Nah, orang yang demikian itu yang pertama, jika dia belum membayar puasa sampai ketemu bulan Ramadan berikutnya ya. Yang pertama adalah bayar 1 mud karena dia utang puasa, dan 1 mud karena dia menunda qada puasa. Nah, dan yang kedua bisa juga dengan cara dia membayar puasa ya, kemudian dia membayar 1 mud. Nah, gitu ya caranya. Jadi puasa orang yang meninggal tadi dikodoi, tapi karena dia sudah mulai expire ya, kelewat bulan sampai ketemu bulan Ramadan lagi, maka dia tetap ngodoi bulan puasa si mayit, dan juga dia membayar 1 mud setiap harinya. Ya, itu ya jelas ya. Nah, ada sedikit nih tambahan ya. Orang yang tidak berpuasa karena uzur itu juga dibagi 2 ya. Ada yang sakit, karena sakit dia memiliki waktu setelah sakitnya. Jadi ketika dia sakit selama bulan Ramadan, sakit saja. Nah, kemudian sampai raya juga masih sakit. Nah, kemudian 7 hari misalnya setelah bulan Syawal, tanggal 7 Syawalnya dia itu sembuh. Nah, ada waktu nih sampai bulan misalnya sampai Mulud, dia itu sembuh terus. Nah, itu kan berarti ada waktu untuk mengkodoi puasa yang dia lewatkan. Ya. Nah, maka orang tersebut kalau seandainya mati pas muludnya, meninggal pas muludnya, maka dia juga terkena kewajiban untuk membayar qada puasa tadi. Ya, kalau seandainya ada waktu untuk mengkodoinya. Tapi kalau tidak ada waktu, ya, yang kedua nih, dia sakit, ya, uzur sakit, puasanya hingga ia batal, tidak puasa. Tapi dia tidak ada waktu, kayak yang tadi dijelaskan di awal tuh, sebab uzur tuh. Kemudian dia sakit dan parah dan meninggal. Nah, maka itu tidak wajib bayar qada dan fidyah. Kalau yang seperti itu, ya. Oke, nah, udah paham ya semuanya. Jadi ingat ya, orang-orang tidak melaksanakan puasa ya di bulan Ramadan atau batal puasanya ya karena bukan uzur seperti tadi, misalnya uzur yang itu ya, yang tidak melakukan puasa. Nah, seperti ya jalan-jalan batal, atau pekerja kuli bangunan misalnya karena membutuhkan tenaga akhirnya dia batal misalnya, atau apalagi misalnya orang yang perempuan tadi yang haid itu batal kan, walau dia batal tapi wajib qada ya. Terus apalagi orang yang menyusui juga, orang yang sedang setelah melahirkan, atau ya pokoknya banyaklah orang yang batal puasanya. Nah, ketika batal puasanya maka wajib di qada, kecuali yang tadi yang sakit parah itu tidak diwajibkan qada ya. Awas, kalau seandainya tidak di qada segera, tidak dibayar segera, maka ketika menemui bulan puasa berikutnya itu akan didobel dendanya, yaitu denda qada puasa dan juga denda utang puasanya ya, dan juga denda menunda
kodok puasa. Nah, jadi akhirnya double, yang harusnya 1 mood jadi 2 mood. Ya, jelas semuanya? Nah, kurang lebihnya saya minta maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dengan PSBB ini, saudaraku, semuanya bisa segera terlepas dari virus corona ini. Amin ya robbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.